Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 21 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melihat Lebih Tajam. Melihat lebih tajam. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang maha sempurna di dalam segala sesuatunya. Termasuk Allah yang maha melihat jauh lebih tajam daripada mata kami untuk menyikapi kehidupan di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, melihat lebih tajam. Kalau bicara melihat berbicara tentang indera, yaitu penglihatan mata. Kalau itu kaitannya dengan gambaran tentang mata, bagaimana kita bisa melihat lebih tajam kepada masa depan. Waduh, kalau kita bisa melihat lebih tajam kepada masa depan, betapa beruntungnya. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita akan jalani yang baik dan kita akan hindari yang baik. Ada juga melihat orang, hati manusia lebih tajam. Ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan yang sangat luar biasa. Baru kenal saja, baru bincang sebentar saja, hanya melihat dengan sikap, tingkah laku, cara bicara, lalu orang itu bisa menilai orang ini seperti apa, orang ini baik atau jahat, orang ini tulus atau licik. Tentu bukan karena matanya yang punya penglihatan lebih tajam dari yang lain, namun karena proses pengalaman hidup, dia bertemu dengan bermacam-macam manusia, tipikalnya orang baik, orang jahat, orang tulus, orang licik, sehingga dia punya kemampuan untuk bisa menyikapi, bersikap dengan orang yang baru saja ditemui. Sahabat seperjalanan, bagaimana dengan Tuhan? Dikatakan firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat, orang baik. Tidak ada satu debu pun yang kasarnya itu terlepas dari pandangan Tuhan. Tidak ada di sudut-sudut paling gelap sekalipun yang Tuhan tidak sanggup melihat. Karena Tuhan tidak melihat dengan mata jasmani seperti kita. Namun Tuhan melihat di dalam kuat kuasa dan kemahatauannya. Sehingga tidak ada peristiwa kehidupan apapun yang terjadi di dalam dunia ini yang lepas daripada pengamatan Tuhan. Semuanya ada di dalam pengamatan Tuhan. Semuanya itu akan dilihat oleh Tuhan. Dan itu adalah Allah yang luar biasa. Apa kena mengena dan manfaatnya lewat perenungan ini, kita belajar tentang melihat lebih tajam. Penglihatan mata Tuhan yang luar biasa. Bukankah seringkali kita di dalam kehidupan ini kita merasa kurang dilihat, kita kurang diperhatikan, kita kurang dimengerti, kita kurang dihargai oleh orang lain lewat sudut matanya. Kita bisa membedakan mata orang yang melihat kita menghargai kita, atau melihat kita menghina kita, atau melihat kita meremehkan kita. Itulah manusia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga layanan audio sahabat perjalanan yang setiap hari dilakukan pada akhirnya hanya ada satu tujuan. Bahwa setiap sahabat perjalanan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengerti, Allah yang tidak akan tinggal diam, Allah yang maha bijaksana. Sehingga peristiwa hidup kita apapun yang terjadi, Tuhan itu yang menjadi pembela hidupmu. Tuhan itu yang maha mengerti pikiran, hati, perasaan, kegalauan, kepahitan, beratnya beban hidupmu. Tidak ada yang lain. Sehingga gambaran tentang Tuhan yang sesungguhnya tidak punya mata jasmani seperti kita manusia. Namun Tuhan berkata dalam Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa kemampuan manusia itu melihat? Manusia punya sebuah kemampuan melihat daripada binatang-binatang dan makhluk hidup yang lain, hanya membedakan warna yang sangat luar biasa. Di dalam catatan dikatakan manusia itu bisa melihat 100.000 warna. Jadi manusia punya kemampuan melihat warna lebih hebat dari makhluk hidup apapun.
Namun dalam tajamnya penglihatan, ada binatang-binatang yang punya penglihatan lebih tajam daripada manusia. Burung elang mampu melihat 5 kali lipat daripada manusia. Kemudian burung hantu itu bisa memutar kepalanya sampai 270 derajat melihat ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Itu kemampuan daripada burung hantu. Burung Raja Wali bisa melihat tikus dari jarak jauh, dan kemudian dia bisa menukik dengan kecepatan 193 km per jam dari atas ke bawah. Itu burung hantu. Ada binatang jaguar, ada capung. Capung memiliki 30.000 unit visual. Kalau bunglon dikatakan bisa melihat 360 derajat. Dia bisa melihat biasa dan melihat seperti teropong. Inilah makhluk-makhluk hidup yang Tuhan berikan penglihatan, yaitu mata. Namun yang cukup menarik, manusia itu bisa melihat warna lebih hebat daripada makhluk apapun juga. Dia bisa melihat 100.000 warna. Kita hanya tahunya warna-warna yang utama. Namun kalau warna itu sebetulnya diuraikan, sangat banyak percampurannya dan sanggup dilihat oleh manusia. Dengan demikian manusia pada dasarnya diberikan oleh Tuhan sebuah keindahan untuk menikmati alam ciptaan ini. Manusia diberikan oleh Tuhan sebuah kemampuan untuk menghargai setiap anugerah, peluang, kesempatan masa depan, pilihan masa depan yang sedemikian banyak. Sehingga di dalam keindahan yang Tuhan beri, pilihan-pilihan yang banyak, kita bisa melihat masa depan kita, kita bisa melihat keadaan hidup kita, kita bisa melihat katakanlah hidup kita ke depan seperti apa, bisa diprediksi dengan kemampuan intelijensi yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan. Dan tatkala semuanya berjalan dengan baik, tentu kita akan senang dan bahagia luar biasa. Namun tatkala kita diperhadapkan, yang kita lihat adalah kesusahan, yang kita lihat adalah persoalan, dan kita merasa sekalipun kita punya mata yang normal, seakan-akan semuanya gelap, semuanya mendung, semuanya suram, tidak ada masa depan. Bagaimana kita bisa melihat? Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam engkau menjalani hidup ini, biarlah matamu terpaut kepada mata Tuhan. Yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, aku merancangkan kehidupanmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Allah berjanji menyertai engkau dalam penyataan yang sempurna, sehingga tatkala ada pandangan-pandangan lewat mata kita, seakan-akan semua gelap, seakan-akan semua suram, seakan-akan segala sesuatu tidak ada harapan, dan engkau berkata, aku tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Biarlah matamu terikat kepada mata Tuhan yang merancangkan semua yang baik, sehingga engkau sanggup melewati setiap kesulitan hidup ini dengan kuat. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, firman Tuhan berkata, Tuhan melihat orang jahat maupun orang baik. Sahabat seperjalanan, jadikanlah mata Tuhan yang melihat jauh lebih tajam daripada dirimu sebagai penglihatanmu. Dan jangan buat penglihatanmu menjadi segala-galanya yang engkau percayai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa dan bersyukur untuk Tuhan yang maha melihat dan melihat lebih tajam daripada penglihatan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa memohon sesuatu, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.